Berikut ini adalah cara untuk merapikan sebuah dokumen yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini filenya sudah dibuat, sudah lengkap, dan semua numberingnya menggunakan fitur numbering otomatis di sini ya. Jadi bukan ngetik manual A, B gitu, tapi pakai numbering otomatis. Yang pertama dilakukan adalah dengan memisahkan setiap halaman. Untuk memudahkan bisa kita pakai menu outline yang ada di view. Caranya klik view, lalu outline sini. Nah, bisa terlihat ini nanti untuk di halaman judul atau cover sampai tahun. Nah, mulai dari kata pengantar ini harusnya terpisah halaman. Jadi di sebelum huruf K, klik ke menu layout, breaks, beri yang next page atau section breaks. Jadi beda halaman dan beda section. Selanjutnya yang mana lagi? Daftar isi. Breaks, berinya yang page breaks. Jadi ini beda halaman tapi dalam satu section. Lanjut, bab 1 section breaks, bab 2, mana bab 2? Ini klik sebelum bab 2-nya section breaks. Nanti tandanya ada garis untuk section breaks. Bab 3 sini breaks, next, dan daftar pustaka, next. Setelah itu bisa kita close dulu, outlining, close untuk melihat hasilnya. Setiap halaman yang harusnya terpisah sudah dipisahkan. Daftar pustaka bab 3, ini bab 2, ini bab 1. Ini daftar isi, yang ini pengantar, dan ini halaman judul. Oke, selanjutnya kita atur stylenya ya, yang mana yang tebal, yang mana ini paragrafnya disusun, ini nanti di tengah ya. Yang pertama agar semua teks nanti jenis fontnya kita tekan CTRL A di keyboard. Jadi kontrol tahan A, itu huruf A, untuk menyeleksi semua teks dan objek yang ada di dalam dokumen. Lalu pilih ini di atas, ini pastikan di home. Klik. Untuk jenis huruf, contohnya kita Arial aja ya. Arial ukurannya 11. Nah, ini sudah ganti semua teks dalam dokumen jadi Arial 11. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa bagian ya. Nanti stylesnya kita kelompokkan menjadi satu judul bab. Ini judul bab, ini juga judul bab. Nanti stylenya kita simpan di heading 1 ya. Lalu subbab yang ditandai dengan numbering huruf besar kita simpan di heading 2, dan anak subbab ya, poin 1, 2, 3 pakai angka numberingnya itu kita simpan di heading 3. Belum ada di sini, nanti kita simpan. Lalu kemudian ada paragraf di dalam bab, ini contohnya di kata pengantar ya, paragraf di dalam bab tapi di luar subbab. Ini kita simpan juga, nanti namanya paragraf bab. Kemudian ada paragraf yang ada di dalam subbab. Ini nanti kita simpan di paragraf subbab, di atas kita bikin. Dan ada paragraf yang ada di dalam anak subbab, jadi di dalam poin angka gitu ya. Kita simpan di dalam paragraf subbab gitu mungkin, atau apa nanti namanya, disimpan di styles. Oke, supaya lebih memudahkan kembali ke view outline. Pertama bikin style untuk judul bab. Nah, diseleksi di blok home, ininya tebal, ini kan sudah Arial, ini
ukurannya 12 deh gitu ya. Kemudian nantinya akan ada di tengah halaman. Klik center. Kemudian ke heading 1 geser tepat di atasnya. Klik kanan satu kali, update. Nah, nanti berarti ini sudah pakai heading 1. Cirinya nanti ada tanda plus yang lingkaran gini. Selanjutnya atur semua judul bab ke heading 1. Klik di sini heading 1. Klik di sini heading 1. Lalu ini heading 1. Bab 3 dan daftar pustaka juga heading 1. Itu selesai untuk heading 1. Kemudian untuk subbab diseleksi di blok, kemudian ditebalkan. Pastikan A-nya tidak hilang dan numbering di sini sudah aktif di yang huruf besar. Kalau sudah seperti ini, kembali kita simpan. Caranya sama di heading 2, klik kanan, update. Nah, baru kita atur semua subbab, ini subbab ke heading 2. Ini heading 2. Lalu sudah sampai C ya. Di bab 2 ini subbab bab 2 heading 2. Nah, ini kalau nantinya berubah jadi D, bisa kita klik kanan, restart, harusnya kan A karena di bab baru. Ya. Lalu ini lagi nih subbab heading 2, subbab heading 2, dan ini heading 2. Lalu di bab 3 ini, nah ini sama ya, klik kanan, restart. Yang ini heading 2. Oke, selesai untuk heading 2. Sebagai subbab sudah diatur, sudah ada tanda plusnya. Tanda plus, tanda plus, tanda plus. Sekarang yang anaknya dari subbab atau poin dari subbab. Poin 1 ini ya. Ini karena ngumpul di blok aja semua supaya sekaligus diatur. Ini Arial 11. Numberingnya sudah di angka, nah, bisa dicek angka-angka ya. Lalu klik kanan di heading 3 dan update. Jadi ini sudah pakai heading 3 nih, ada tandanya minus. Oke, kita cek di yang selanjutnya. Nah, ini harusnya anak subbab, jadi pakai heading 3. Heading 3. Nah, karena berubah jadi 5, jadi klik kanan, harusnya restart at 1. Yang ini heading 3, yang ini juga heading 3. Lanjutkan di bab 2, ini heading 3, yang ini heading 3. Nah, ini nih kelewat ya, 4, diklik kanan, restart gitu. Ini heading 3. Yang ini ngumpul nih, bisa diblok sekaligus buat heading 3. 4-nya di restart dari 1. Selesai untuk heading 3. Tidak ada heading 4 karena nanti untuk yang A, B, C ini tidak masuk ke daftar isi, jadi kita biarkan saja. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan close outline view-nya. Jadi outlining close. Jadi nanti di sini judul bab dan subbab sudah diatur style. Judul bab di tengah, subbab di sini. Untuk anak subbab sudah di sini. Oke, setiap judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab sudah diatur. Sekarang atur isinya. Isi dari judul bab. Berarti yang ini kan, ini judul bab, ini ada isinya. Isinya berupa paragraf. Kita atur biasanya paragraf di awalnya, baris pertamanya itu bisa kita pencet tab di keyboard. Nah, selanjutnya jarak antar barisnya, misalnya ini pastikan di home ya. Kita atur ke 2. Lalu perataan teksnya ini pilih yang rata kiri kanan atau justify. Nah,
Sudah selesai begini, bisa kita simpan di style. Tapi kita bikin baru. Jangan simpan di yang sudah ada. Cara bikin barunya, posisikan yang kursor ngedip ini di paragraf yang sudah diatur stylenya. Supaya lebih yakin kita seleksi blok ya. Kemudian ke atas, ini ada di atas more, lalu create. Kita beri nama apa tadi? Paragraf aja deh. Paragraf P ya, untuk bab ya. Paragraf untuk bab. Oke. Nah, yang mana lagi yang paragraf bab? Yang ini sampai sini. Sekarang bisa kita pakai paragraf bab ya. Seleksi paragraf bab. Gitu. Jadi ini memakai style yang sama. Nah, untuk yang ini nih, salam hormat kami penulis, kita pindahkan kanan gini kan biasanya. Sudah, cek lagi ke bawah. Ini, nah ada paragraf lagi. Dia paragraf, tapi bukan paragraf bab. Dia paragraf dari subbab. Jadi ini pakai dulu paragraf bab, lalu digeser. Karena bagian dari subbab, berarti ini ke atas. Ini jadi left indent. Ya, jangan yang di hanging. Left indent. Klik, geser ke lurus kira-kira dengan S. Lalu, karena nanti akan dipakai di paragraf selanjutnya, kita simpan di style. Caranya sama. Di sini more, create. Ini paragraf untuk subbab gitu ya. Oke. Nah, bisa kita pakai ini untuk paragraf ini, pakainya paragraf subbab. Ini juga subbab, ini subbab. Lanjutkan ke bawah. Nah, ini banyak. Ini juga bagian dari subbab blok. Ini ya, paragraf subbab. Geser lagi. Nah, yang ini paragraf tapi bukan bagian dari subbab. Dia bagian dari poin 3. Oke. Atur ke subbab dulu. Baru digeser ke sini left indent, geser kira-kira lurus P, baru disimpan atas, create. Ini paragraf subbab misalnya, ini bebas ya namanya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini bukan di dalam subbab, jadi pakai paragraf yang di dalam bab. Ini bukan subbab ya. Subbab kan yang A, ini berarti di subbab. Nah, yang ini juga anak subbab. Ini juga. Kemudian yang B juga. Oh, ini subbab. Ini subbab karena di dalam C, ini di dalam subbab. Dan ini di dalam subbab. Ini juga dua paragraf di dalam subbab. Oke, selesai semua. Nah, untuk daftar pustaka diatur terakhir nanti. Semua paragraf sudah diatur stylesnya. Sudah sesuai. Setiap judul, setiap paragraf sudah sesuai. Sekarang bisa kita tambahkan daftar isi. Caranya di halaman daftar isi ini, di sini sebelah I, enter. Atau kalau dalam tampilan view outline juga ya, bisa. Ini jadi di bawah daftar isi, ke references, menu references, kemudian table of content, lalu pilih yang table 1 aja dulu. Nah, ini kan ya, ini daftar isi. Lalu yang tidak perlu, ini kan tidak perlu nih, dihapus aja. Nah, sudah bisa keluar dari outline. Kita lihat ke daftar isi. Nah, sudah ada daftar isinya.
ini daftar isinya masih pakai huruf bawaan Calibri ya. Jadi kita gunakan huruf yang sudah kita atur tadi, Arial. Diklik di antara barisnya ya, yang manapun. Kemudian ke references, table of content, custom. Nah, sini sudah sesuai, yang akan muncul itu 3 level. Berarti level pertamanya heading 1, level keduanya heading 2, dan level ketiganya heading 3. Lalu modify, ada TOC 1 sampai TOC 3 yang akan kita atur. Dari table of content 1 dulu, modify, hurufnya Arial, lalu tebal, cet oke. Lalu TOC 2, modify, Arial, nah ini tidak tebal, atau kalau mau tebal ya tebalin ya. Lalu oke, TOC 3, modify, ganti Arial, ininya juga tidak tebal. Oke, oke, dan oke. Lalu sekali lagi oke. Jadi ini stylenya sudah berubah. Oke, periksa dulu. Nah, untuk daftar isi ini kayaknya perlu huruf yang lebih besar ya. Oke, ke home. Nah, ini kan sudah disimpan di heading 1. Kalau kita mau ganti style daftar isi, contohnya ini mau diperbesar ukurannya 14. Contoh aja ya. Misalnya mau dirubah ke 14 atau mau ke 13 deh. 13. Ketik enter. Ini sudah nambah besar. Maka yang lain juga harusnya itu berubah jadi 13. Nah, ini kan 13 ya, 13. Geser ke judul bab 1. Ini masih 12. Supaya ini ikut jadi 13 dan tidak harus kita blok klik terus geser blok klik gitu ya. Kita simpan saja yang tadi yang sudah diatur. Nah, ini kita update heading satunya. Klik kanan, update. Jadi semua yang sudah diatur ke dalam heading 1 ini kata pengantar sudah pakai style yang baru disimpan. Kemudian ini kayaknya perlu jarak ya, kata pengantar ke layout. Ini jaraknya sudah ada tapi kurang lebar kayaknya. Jadi di afternya ganti ke 8. Enter. Nah, jadi sudah ada jarak yang lebih, atau 12 deh. 12. Enter. Gitu ya. Nah, gini karena sudah diedit sama ya. Kita update juga heading satunya di home ke style yang baru. Ini kan sudah ada perubahan style nih. Klik kanan, update. Nah, jadi yang daftar isi juga sudah berubah nih jarak ke yang baris bawahnya. Bab 1 juga sudah bertambah jarak ke jadi 12 gitu. Selanjutnya setelah daftar isi ada paragraf dan judul subbab, judul bab sudah diatur. Kita tambahkan nomor halaman. Nomor halaman. Caranya, nah ini dimanapun ya, kursornya dimanapun, tekan dimanapun, ke menu insert, page number, pilih yang bawah dulu aja, yang bottom, pilih yang plain number 2 di tengah. Jadi bottom, pilih yang 2. Jadi nanti setiap halaman muncul nomor halamannya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita atur nomor halamannya supaya yang ini nanti yang kata pengantar dan daftar isi itu berubah jadi huruf Romawi. Nah, kalau kita ganti sekarang kata pengantar, kita ganti ke Romawi, maka semua nomor halaman sampai akhir dokumen ini berubah ke Romawi. Nah,
supaya itu tidak terjadi, berarti kan Romawinya hanya sampai sini nih. Jadi di yang berikutnya nih, di yang nggak mau berubah, di sini, di 4, kita putuskan linknya. Di sini kan ada tanda same as ya, atau same as previous. Kita hilangkan. Caranya ini ya, di blok atau klik aja di sini. Di atas ada link to previousnya dimatikan. Jadi ini tidak akan sama dengan section atau footer di section sebelumnya. Ini section 3. Jadi ini tidak akan sama dengan footer di section 2 yang akan diganti ke Romawi. Ya. Jadi ini di blok page number, format, lalu pilih yang Romawi. Gitu. Lalu oke. Nah, ini sudah ya. Ininya 3, ininya 2, ininya 1. Oh, ini karena beda section ya. Section 2, ini section 1. Oke. Yang ini juga dibuat ke Romawi misalnya. Page number, format, ke Romawi. Oke. Tapi di cover nanti, walaupun ini ada Romawi 1, kita tidak akan munculkan, tampilkan di halaman judulnya. Halaman judulnya tidak tampil ya. Bisa kita delete seperti ini. Nah, delete di keyboard. Tapi nanti kata pengantar ikut hilang nomor halamannya. Supaya tidak ikut hilang, berarti ini kita munculkan dulu undo ya. Sebelum di delete, yang mana yang tidak mau hilang? Yang tidak mau hilang adalah kata pengantar. Sini ya, footer di kata pengantar. Footer section 2. Ada tulisan same as previous. Ini jangan ada. Nah, jadi karena yang sebelumnya mau dihapus, ininya berarti kan tidak same ya, tidak sama. Jadi ininya dinonaktifkan linknya. Jadi saat satunya dihapus, yang duanya tidak ikut terhapus. Seperti itu. Ini 2, ini 3. Yang bab 1 ini bukan 4 ya. Kita atur formatnya. Klik page number, format, start at, mulainya dari 1 lagi gitu. Nah, selanjutnya misalnya untuk ini kan hanya format yang berbeda. Sekarang lokasinya berbeda misalnya. Ini kan awalnya di tengah bawah. Yang ini tengah bawah, tapi yang halaman di mana tidak ada judul babnya, ini kan ada judul babnya. Judul bab di tengah. Nah, ini tidak ada judul bab, mau di atas. Caranya ini kan berarti bukan di footer ya, tapi di header. Ini headernya, matikan linknya supaya tidak sama dengan ini, dengan nomor 1. Ini kan 1 mah di tengah bawah, ini matikan. Same as previous di header hilang, dan checklist different first page. Nah, ini kan first page ya, ini bukan first page. Sekarang bisa kita tambahkan page number di atas kanan gitu. Ya, atas kanan, yang ini atas kanan, yang ini hapus gitu. Ini yang first page-nya ternyata ikut hilang, berarti yang ini beri di bottom ini ya. Nah, itu oke. Sini sudah, yang ada judul babnya di bawah, yang tidak ada judul babnya ada di atas. Di atas. Nah, ini ada judul babnya, jadi ini harusnya di bawah. Tadi kan ini dimatikan, lalu checklist different first page ya.
ini jadi ada di bawah, di atasnya hilang, ini di atas, yang ini juga nih harusnya di bawah. Jadi checklist di sini ini matikan aja ya. Jadi 5 dan 6. Daftar pustaka itu misalnya mau berbeda, ini kan ada angkanya, dia di halaman 7 tapi tidak mau muncul. Jadi kalau dia dihapus 7-nya tuh akan menghapus yang sebelumnya juga, yang 5 ini. Jadi supaya yang lain tidak ikut terhapus sama seperti sebelumnya, supaya berbeda, ini saat 7-nya diklik, hilangkan link to previous, baru dihapus, lalu close. Bisa dicek ulang dari atas. Nah, ini cover atau halaman judul tidak ada nomor halaman. Kata pengantar ada nomor halaman Romawi di bawah tengah. Daftar isi di bawah tengah Romawi. Bab yang ada judulnya itu angka biasa dan mulainya dari 1 di bawah tengah. Sedangkan yang selanjutnya di atas kanan. Nah, atas kanan. Ini ada judul bab harusnya di bawah tengah. Ini di atas kanan. Ini di bawah tengah. Ini tidak ada. Seperti itu. Nah, karena sudah ada perubahan nomor halaman, maka daftar isinya juga harus diupdate. Ini kan harusnya Romawi ya. Oke. Sebelum itu ya, sebelum diupdate, misalnya kita mau merubah bab 2B. Ini kan tidak ada anak subbabnya. Supaya kita langsung pergi ke halaman 7, bisa kita klik ini, tapi tahan dulu CTRL di keyboard. Nah, setelah jadi tanda tangan ya, berubah ininya jadi seperti tangan nunjuk, bisa klik kiri 1 kali di B-nya. Nah, jadi sekarang sudah masuk ke B. Di sini misalnya mau diberi anak subbab. Jadi setelah paragraf sini enter anak subbab. Anak subbab itu pakai style heading 3. Jadi klik heading 3, klik. Nah, ininya jangan 4 ya, karena mulainya dari 1. Misalnya ada poin 1 apa gitu ya. Poin 2 apa? Poin 3 apa? Poin 4 apa gitu. Nah, ini belum masuk ke heading 3, jadi kita blok, klik heading 3 gitu. Kembali lagi ke daftar isi ya. Harusnya di sini kan mau ada muncul ya, muncul anak dari subbab B. Kemudian nomor halamannya juga sudah berubah. Nah, ini bisa kita update. Klik di daftar isi di baris manapun, klik update table, pilih yang bawah yang entire table, jadi update seluruh table. Oke. Nah, sekarang ininya sudah ke Romawi. Yang ininya juga sudah ada nih, apa 4 kali. Itu kalau mau mengedit dokumen gitu ya. Ini daftar isi, ini kata pengantar. Oh, kata pengantar sebelum daftar isi. Ini bab 1. Sudah, bab 2 sudah, bab 3-nya sudah. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka atur formatnya sesuai cara penulisan daftar pustaka. Biasanya kalau daftar pustaka dia lebih dari 1 baris, maka baris keduanya itu kayak gini ya, ini blok. Baris keduanya itu biasanya terbalik gini ya. Berbeda dengan paragraf. Kalau paragraf kan baris pertama yang menjorok ke kanan. Kalau daftar pustaka itu baris keduanya yang menjorok ke kanan. Kemudian ini contoh penulisan daftar pustaka.
kalau dari buku sama pengarang misalnya dibalik biasanya. Namanya Muhammad Haris Rusyana. Jadi cara penulisannya adalah Rusyana, nah ini biasanya ininya disingkat H, kayak gitu. Nanti di dalamnya itu tahun si buku referensi ini misalnya tahun 1996. Lalu judul bukunya cara membuat daftar isi otomatis gitu. Ini biasanya mungkin miring gitu ya. Nah, untuk kota diterbitkannya itu pakai misalnya Majalengka seperti ini. Titik 2, lalu penerbitnya siapa, misalnya penerbitnya Haris Media Haris Media gitu. Itu cara penulisan daftar pustaka. Ini kayaknya judulnya kurang panjang. Cara membuat daftar isi otomatis dalam Microsoft Word gitu ya. Seperti itu daftar pustaka. Ininya rata kiri kanan. Nah gitu. Sekarang kita atur covernya. Style cover ada di atas. Nah ini cover. Ini kan tebal ya. Tebal, ukuran hurufnya misalnya 16. Terus di tengah gini. Atau yang ininya agak kecil deh. Ininya 14. Nah gitu. Formatika, format teks, paragraf, objek gambar, pengaturan halaman, dan daftar isi. Itu judulnya. Ininya di tengah juga disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran informatika. Lalu ininya logonya di tengah juga, kecil segini aja lah kira-kira ya. Kalau mau dikasih jarak enter gitu ya. Ini enter. Ini olehnya di tengah. Nah ini kenapa oleh? Karena kan disusunnya sudah di sini ya. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran informatika oleh siapa gitu. Untuk nama dan kelas ini digeser ininya. Set kira-kira di tengah. Baru nanti diberi nama. Muhammad Haris Rusyana gitu. Kelasnya ini hapus 11 Merdeka 20 misalnya. Lalu untuk ini instansinya juga di tengah pakai huruf 16 seperti yang atas ya, yang informatika tebal gitu. Lalu pindahkan, beri jarak kira-kira di paling bawah sini gitu ya. Jadi kalau dilihat ya kurang lebih gini. Mungkin logonya bisa diperbesar, jadi dinaikin dulu, logonya balikan seperti awal tadi, ininya beri jarak lagi gitulah, kurang lebih seperti ini. Jadi atur-atur aja enaknya kelihatan seperti apa. Nah ini hasilnya halaman 1 seperti ini. Cover, pengantar, Romawi 2, daftar isi, Romawi 3, Romawi 4, ini ada kosong nih. Nah kalau ada halaman kosong ini bisa kita atur lewat view, outline,
Di mana tadi halaman kosong? Halaman kosong ada di daftar isi ya, daftar isi sebelum bab 1. Ini menunjukkan ada halaman kosong nih, ada 2. Kita hapus, caranya klik delete atau backspace. Gitu ya. Ini masih ada backspace gitu. Lalu close. Maka halaman kosongnya harusnya sudah hilang. Kita cek untuk nomor halaman. Benarkah poin 4C ini ada di nomor halaman 5? Kita pencet kontrol, klik. Benar nggak ini halaman 5? Nah, benar ya. Maka ini sudah selesai. Kalau mau halaman judulnya, ini kan halaman judul, ada di daftar isi, bisa kita tambahkan. Caranya ini ya, yang informatika ini, klik ke references, add text. Ini nanti akan sama dengan level 1 ya. Klik itu. Nah, ini biarkan dulu. Kita ke daftar isi dulu. Klik update daftar isinya. Klik ini. Oke. Nanti ini harusnya kan halaman judul ya. Bisa dihapus. Edit aja nih teksnya. Jadi halaman judul di Romawi 1 tapi nanti tidak muncul ya. Begini. Ininya kembalikan ke style yang diinginkan tadi ya. Home, bold gitu kan. Sudah. Maka selesai. Bisa di save.